Selamat sore Kakak semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Mohon izin hari ini kita melakukan virtual dengan modul pembelajaran di 1.2. Sebelum lanjut ya, gimana kabar situasi keadaan Kakak? Ada terkendala sakit kah? Pusing kah bagaimana ini? Sehat semua Kakak? Sehat semua. Pak Sumano, bagaimana Pak Sumano? Sapinya sudah dikasih makan kah? Sehat, Bos. Sehat, Bos. Oke ya Kak ya. Saya yakin guru-guru PJOK tangguh-tangguh dan sehat-sehat. Sebelum lanjut ya, yang awali yaitu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin ya Kak, pada kesempatan hari ini yang melaksanakan Zoom bersama dengan Kakak semuanya, dengan harapan mudah-mudahan Kakak tidak bosan-bosan ya dalam artian melihat dan melaksanakan Zoom virtual ini terkait dengan pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah masing-masing. Demi kemajuan peserta didik, kemajuan sekolah, dan terutama juga kita sebagai guru PJOK, dan nantinya bisa dikembangkan ke pihak yang lain terkait dengan memperluas pembelajaran dan ilmu yang kita dapatkan pada saat pembelajaran kali ini. Mungkin itu Kakak ya. Sebelum lanjut Kakak, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Kak Sumano, coba pimpin doa dulu Kak Sumano. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Fasilitator. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Bapak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Sumano. Luar biasa, doanya mantap sekali. Ternyata turunan Mangku Kak Sumano. Oke ya Kak ya. Ada yang masih di luar mungkin ya sambil menunggu kita mulai pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini kita berada pada 2 JP yaitu 10 menitnya. Gitu. Diharapkan ya Kak nantinya tetap mengikuti sampai akhir sesi pembelajaran hari ini. Yang share screen ya Kakak. Bisa dilihat ya Kakak semuanya? Bisa. Oke. Nah, pembelajaran hari ini yaitu modul 1.2 pemampatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Yang dimana nantinya Kakak mengetahui pemanfaatan sumber daya yang ada di sekeliling Kakak yang berada di sekolah masing-masing. Mungkin sumber daya yang dimiliki itu pasti akan berbeda-beda. Nah, gitu. Terus, nah di awal kita sudah melakukan salam, yaitu pembukaan. Nanti di akhir juga akan kita tutup juga dengan salam dan berdoa. Sesuai dengan perjanjian kita, yaitu kesepakatan bersama bahwa kita tetap menyalakan kamera terkait dengan adanya Zoom virtual ini, karena alangkah baiknya kita melihat kondisi kakak semuanya seperti apa, saling mengenal, semakin lama mungkin semakin lebih mengenal. Yang kedua, yaitu mematikan mikrofon bila mana tidak
efisien sekali terkait dengan pembelajaran. Itu nantinya mikrofon bisa dibuka kembali bila mana Kakak akan mau berbicara. Yang ketiga, hadir seutuhnya dari awal sampai akhir. Yang keempat, menghargai waktu bersama agar ketepatan waktu itu terus berjalan ya Kak ya. Yang kelima yaitu memaksimalkan fitur chat yang ada di dashboard Kak. Yang di bawah itu ada tepuk tangan, ada jempol, ada yang lainnya agar dimaksimalkan itu. Terus yang keenam, raise hand. Dengan kakak semua bisa raise hand bila mana akan mengajukan suatu pertanyaan dan kakak akan berbicara. Yang terakhir yaitu gangguan teknis. Ini hal wajar ya. Karena situasi apalagi mendung, apalagi hujan, itu situasinya pasti akan terkendala. Mungkin di saya, di kakak yang lain bisa saja terjadi. Mungkin tuh Kak bisa disepakati ya. Nah, terus tujuan pembelajaran kali ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Capaian akhir pelatihan yaitu guru, kakak semua dapat memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, yaitu kekuatan, aset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Dan nanti aset-aset yang dimiliki oleh kakak yang ada di sekolah masing-masing bisa diterapkan dengan baik. Sebelum lanjut, kakak terkait dengan tujuan sudah jelas kakak dengan tujuan yang kakak pelajari hari ini. Sudah kakak semuanya? Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Yang kedua yaitu capaian umum dengan modul 2 yaitu kakak mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus yaitu 1, kakak dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang kakak lakukan di sekolah masing-masing. Itu kakak ya. Jelas kakak semuanya untuk masalah tujuan dan capaian yang akan kita laksanakan pada pembelajaran hari ini? Jelas. Oke, terima kasih ya Kak. Nah, sebelum lanjut, kakak terkait dengan sumber daya, ya. Mungkin dari kakak semuanya berpikir ataukah yang belum mungkin mengikuti guru penggerak pasti bertanya-tanya apa sih sumber daya itu. Mungkin dari kakak-kakak yang sudah mengirim tugas di LMS bisa raise hand apa sih sumber daya itu dan seperti apa sumber daya itu. Yang lain bisa tulis di kolom chat ya. Kakak yang mau raise hand silahkan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan kakak semuanya. Bisa tulis di kolom chat apa sumber daya itu dan seperti apakah sumber daya itu. Yang raise hand silakan. Yang mau langsung. Silakan. Kak Ari, silakan Kak Ari. Terima kasih Kak. Jadi mohon izin menjawab apa sih yang menjadi sumber
daya yang ada di sumber daya manusia yang ada di sekolah gitu pertanyaannya Kak ya. Ya, Jadi betul. sumber daya manusia yang ada di sekolah itu bermacam-macam Kak. Kita bisa lihat bagaimana ada guru, ada siswa, tenaga kependidikan, kemudian ada orang tua dari komite sekolah, itu bisa dikatakan sebagai sumber daya manusia yang ada di sekolah. Kemudian ada juga sumber daya fisik, misalnya bangunan sekolah, kemudian peralatan perlengkapan yang dipakai dalam pembelajaran, kemudian lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Terus ada juga sumber daya keuangan, misalnya bagaimana anggaran sekolah itu di, diberikan, kemudian dari sumbangan-sumbangan komite sekolah, gitu. Kemudian ada yang non fisik juga, Pak, Kak. Yang pertama misalnya dari kurikulum, kemudian dari informasi teknologi, ya, jadi seperti itu. Jadi demikian sumber daya yang saya ketahui mengenai apa itu sumber daya dan apa saja sumber daya. Jadi sekali lagi sumber daya itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekolah untuk segala proses pembelajaran yang ada di sekolah. Sekian Kak, terima kasih. Oke, baik sekali dari Kak Ari ya, udah mampu mengidentifikasi berbagai macam sumber daya yang ada di sekolah. Mungkin dari Kak yang lain sudah menulis di kolom chat apa itu mungkin dari pandangannya sumber daya masing-masing. Dari Kak yang lain sudah menulis di kolom chat. Semuanya ya Kak. Maksudnya gimana Kak Surya? Semuanya menulis di kolom chat ya jawabannya. Ya, semua Kak Surya, semua Kak Surya. Baru 3 orang. Lagi satu ya Kakak. Sekalian Kakak menulis di sana dari pengertian sumber daya, terus ada berapa sumber daya yang sudah diidentifikasi oleh Kakak masing-masing. Mungkin Kakak yang sudah mengerjakan di LMS itu tahu ada berapa sumber daya yang ada. Mungkin silakan ditulis sumber daya di sekolah seperti apa dan jumlahnya ada beberapa sumber daya yang sudah kita identifikasi. Silakan.
Kak Faiz sudah, Kak Sudi sudah, Kak Wipra sudah, Kak Gustut sudah, Kak Sumano, panjang lebar Kak Sumano ini. Kak Yede sudah, Kak Sumano ternyata diam-diam menganyutkan ini. Mungkin yang belum. Kak Kurniawan belum. Langsung sekalian ditulis ya Kak ya, ada berapa jumlah sumber daya yang sudah diidentifikasi. Silakan ditulis langsung di kolom chat. Angkanya saja Kak. Mohon izin Kak Fasil bertanya sedikit terkait dengan jumlah. Jadi jumlah keseluruhan sumber daya yang ada, seperti itu maksudnya? Ya, jumlah sumber daya yang sudah diidentifikasi terkait dengan adanya di LMS itu. Di LMS mungkin Kakak kalau yang sudah membuka LMS pasti tahu berapa jumlah sumber daya yang sudah diidentifikasi keseluruhannya. Yang belum, Kak Faiz mungkin ya belum nih. Kak Faiz sudah, Kak Gustut sudah, Kak Kurniawan, Kak Kurniawan belum, oh, sudah. Kak Kurniawan simple, singkat, padat, jelas. Kak Sumano sudah. Kak Sudi sudah nih. Kak Sudi sudah. Oke, Kak, ya. Coba lagi satu ya, Kak. Dengan adanya sumber daya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya? Mungkin Kak Gustut ya. Dan berapa jumlah sumber daya yang sudah diidentifikasi? Silakan Kak Gustut. Izin Kak, sumber daya yang dimaksud ini tentang kekurangan dan kekuatan itu kan ya? Ya,
tapi yang ada pada sumber daya tabel itu 1 apa itu kan? gitu. Ya, sumber daya itu apa gitu. Sumber daya itu menurut saya cek, halo. Ya, Kak, lanjut. Sumber daya itu menurut saya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang bisa memenuhi kebutuhan. Itu sumber daya menurut pengertian saya. Kalau yang sempat saya baca di tabel 1, berpikir berbasis aset, kekuatan, sumber daya dibagi menjadi 2, kekuatan dan kekurangan. Berapa Segitu aja ada sih, Kak, sumber yang daya saya yang ada yang sudah diidentifikasi, Kak Gustut? identifikasi maksudnya gimana, Kak? Yang sudah diidentifikasi itu ada berapa jumlahnya? Di mana lihat itu, Kak? Ada di LMS-nya itu kayaknya. Mungkin kakak Yang yang lain ada yang tahu mungkin. Kalau salah berarti 1.2B1 itu, Kak, ya? iya, nggak salah. Fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, yang itu. Ya, betul. Itu ada 6 identifikasi kalau yang berbasis aset atau kekuatan. Yang pertama ada fokus pada aset dan kekuatan, kedua membayangkan masa depan, ketiga berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Kelima, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan yang terakhir ada melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Gitu, Kak, Oke, maksudnya. ya. Oke, Kak Gustut. Nah, coba Kak Surya. Kak Surya jawab ada 7. Silakan Kak Surya. Baik, terima kasih Pak Fasil. Di sini yang saya baca di LMS itu ada 7 aset, itu manusia, sosial, politik, finansial, budaya agama dan agama dan budaya, fisik dan lingkungan alam dan finansial. Ya, betul. Ada 7. Ya. Aset Yang sumber mana daya itu, Kak? yang kita miliki itu ada 7. Yang pertama itu adalah manusia, yaitu aset manusia, yaitu modal. Yang mungkin pernah ada kegiatan di CGP itu ada modal. Sumber daya itu sama dengan modal, yaitu manusia. Yang kedua adalah sosial. Yang ketiga itu adalah fisik. Yang keempat itu adalah sumber daya. Yang ke agama. Yang kelima itu adalah finansial, yaitu modal. Yang keenam itu adalah Lingkungan alam. Lingkungan sekitar dan alam. Terus yang terakhir Politik, Pak. politik. Nah, di ketujuh tersebut kakak nantinya akan bisa mengidentifikasi berbagai macam terkait dengan adanya 7 modal yang sudah diidentifikasi yang ada nantinya di sekeliling maupun di sekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan kakak yang ada di sekolah masing-masing. Nah, itu ya kakak nanti akan bergelut kepada sumber daya yang ada untuk menunjukkan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun nantinya
ketujuh aset tersebut ada di sekolah kakak tidak bisa difasilitasi terkait dengan adanya modal. Mungkin itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada kakak. Sambil lanjut kita dia resign kembali, share screen ya dengan kegiatan sumber daya. Oke kakak, kita lanjutkan ya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, itu aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid. Yang dimana nantinya kakak dapat memberikan dan mengenali berbagai macam aset yang dimiliki oleh sekolah untuk nantinya bisa dipaparkan kepada peserta didik. Yaitu. Terus kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Itu kata-kata yang diulas oleh Mahatma Gandhi terkait dengan aset. Dengan artian, bila mana kita tidak sesuai, tidak mencukupi dengan adanya ketujuh aset tersebut, kita akan bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan baik dan lancar dengan memaksimalkan aset yang ada, yang kita miliki. Itu ya, Kak. Nah, tadi kakak semuanya, berdasarkan proses belajar secara mandiri dan pengalaman setelah mungkin ya kakak ada yang pernah mengikuti guru penggerak itu dan ada yang belum mengikuti guru penggerak. Nantinya akan tahu biasanya yang sudah mengikuti guru penggerak di sana ada modul tentang pembelajaran aset. Nah, apa pandangan dari kakak terhadap pendekatan aset based thinking? Mungkin kakak bisa tulis di kolom chat. Ya, semuanya bisa tulis di kolom chat terkait dengan aset based thinking adalah dan keistimewaan dari aset based thinking adalah itu. Silakan kakak. Tidak usah panjang-panjang, simpel aja kakak ya. Terkait dengan apa aset based thinking itu adalah dan keistimewaan dari aset based thinking itu seperti apa. Mungkin itu kakak. Silakan kakak bisa tulis di kolom chat. Ada dua ya. Aset based thinking adalah dan keistimewaan dari aset based thinking itu seperti apa?
Kak Sabda sudah. Kak Ari sudah. Kak Gustud sudah. Kak Yogi sudah. Kak Yede sudah. Sumane. Kak Surya. Dian sudah. Pak E sudah. Oke, coba salah satu dari kakak ya. Silakan coba Kak Sumane. Asset based thinking adalah Oh ya, terima kasih Bapak Fasilitator. Di sini saya tulis aset based thinking adalah pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Itu. Yang selanjutnya yaitu asset based thinking membantu kita untuk merasa lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik sekali. Nah, aset based thinking ya Kak semuanya ya, di mana adalah aset ini dapat membantu kita dan membuka wawasan kita terkait dengan apa yang akan kita lakukan dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan adanya aset, kita bisa memanfaatkan beberapa aset yang kita miliki untuk membantu dan memotivasi sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya aset, mungkin Kakak bisa nantinya menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Kakak. Nah, keistimewaannya adalah aset ini yaitu bisa sebagai daya tarik dalam melaksanakan pembelajaran sehingga apa yang menjadi tujuan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita itu bisa diatasi dalam pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Mungkin itu Kakak ya, terkait dengan adanya asset based thinking. Nah, dari Kakak semuanya, saya yakin dan saya harapkan bahwa semua pasti akan memahami terkait dengan adanya aset dan nantinya akan bisa dipelajari lebih lanjut lagi sesuai dengan apa yang menjadi pembelajaran ke depan. Nah, Kakak, capaian pembelajaran yang kita inginkan yaitu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini ya Kak, ya nantinya capaian yang nanti kita akan capai yaitu peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dan
ikut aktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, sebelum lanjut, Kak, saya stop sharing dulu. Mungkin saya tanya kepada Kakak, ada ketujuh aset yang sudah diterapkan. Nah, mungkin dari Kakak, masing-masing aset itu sudah Kakak pahami. Nah, namun pasti ada yang belum Kakak pahami. Nah, di dalam sekolah Kakak, sekarang bisa ditulis di kolom chat Kakak. Di dalam sekolah Kakak, apakah ketujuh aset tersebut ada dan apakah sudah berjalan yang pernah dilakukan ataupun dimiliki oleh sekolah terkait dengan ketujuh aset yang sudah diterapkan tadi. Mungkin ya Kakak semuanya bisa tulis di kolom chat, aset apa saja yang dimiliki di sekolah terkait dengan keadaan sekolah dan situasi sekolah. Mungkin itu Kakak, silakan. Bisa ditulis di kolom chat dari Kakak semuanya. Sambil Kakak mengerjakan di kolom chat, lagi sebentar akan ada beberapa cerita ya terkait dengan adanya sumber daya maupun aset yang ada di dalam cerita tersebut. Nanti Kakak bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya terkait dengan adanya cerita yang ada di LMS. Lagi sebentar saya berikan beberapa cerita. Kakak saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yaitu kelompok 1 di main room tetap di sini, kelompok 2 di room 1, kelompok 3 di room 2. Nah, nanti Kakak bisa membuat beberapa istilahnya jawaban yang Kakak identifikasi terkait dengan cerita yang disampaikan lagi sebentar. Mungkin ya Kakak bisa dibuat di Google Site ataukah di PPT maupun Kakak juga bisa buat di Word saja. Nanti silakan Kakak bisa paparkan masing-masing dan Kakak bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Terus untuk
kelompok main room nanti kelompok 1, room 1 nanti akan memberikan pertanyaan terkait cerita yang ada di kelompok main room. Kelompok room 2 akan memberikan tanggapan bagaimana jawaban yang sudah dibahas oleh kelompok main room. Begitu juga sebaliknya. Kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok main room akan memberikan tanggapan terkait pertanyaan yang sudah dijawab oleh kelompok 1. Terus kelompok main room akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Terus kelompok 1 akan memberikan tanggapan kepada kelompok room 2. Mungkin diputar ya. Mungkin itu kakak ya, sambil kakak nulis di kolom chat. Sudah semua kakak yang nulis di kolom chat? Ini ada yang belum ya? Ada sebagian besar yang belum. Kakak bisa tulis apa saja yang ada, yang aset yang ada di sekolah kakak, itu aja. Mungkin salah satu ya dari kakak bisa membacakan apa yang menjadi pertanyaan terkait dengan aset yang ada di sekolah. Mungkin Kak Mertayase silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Untuk ketujuh aset yang sudah dibicarakan tadi di sekolah saya sudah ada dan ketujuh aset tersebut sudah berjalan dan digunakan untuk menunjang atau membantu dalam proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya. Seperti itu Pak Fasil. Oke, terima kasih Kak Mertayase. Berarti ketujuh aset itu sudah ada di sekolah Kak Mertayase ya? Termasuk dengan aset politik ada di Kak Mertayase? Mungkin untuk di SD, ya kakak yang ada Ya, di SD, aset politik itu mungkin yang ada dan ada mungkin yang tidak ada. oh iya. Dari Kak Mertayase, ada nggak aset politik yang Ini di soalnya, sekolah Kak Mertayase? maaf, mungkin saya beda pemahamannya ya. Kalau soalnya komite kan termasuk di itu dia ya lingkungan ya. Kalau komite itu adalah aset manusia dia Kak Menurut Mertayase. saya itu Ya. udah dia berkecimpung sedikit sana soalnya dia masuk itu apa enggak gimana? Dia berhubungan sekolah soalnya kadang-kadang. Kalau aset politik itu adalah aset yang istilahnya ada kerjasama Oh, terkait dengan MOU yang akan dibayarkan oleh sekolah kepada pihak yang kedua. Contohnya,
misalkan itu sekolah bekerja sama dengan pihak kedua, apa misalkan kepolisian ataukah rumah sakit, nantinya itu sejenis apa dia. Nanti dia sekolah itu membayarkan, pihak kedua itu meminta dana terkait dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan. Begitu Kalau Kak kalau Martese. kalau politik itu termasuk gimana dia? Kalau kalau kita kan kerja sama kayak dengan puskesmas itu termasuk di apa dia? Nah, sekarang kerjasama kita dengan puskesmas, bila mana kita tidak adanya MOU dengan adanya suatu pembayaran, Oh, berarti itu bukan politik, oh itu bukan politik. begitu. Oh, Jadi kita mungkin di semua sekolah itu kerjasama dengan ya, rumah sakit ataukah puskesmas terkait dengan pemberian obat cacing, ya, kan begitu ya? ya, Pemberian apa namanya isi. imunisasi. Tapi itu kan tidak dilaksanakan dengan adanya Oh, pembayaran. Nah, itu bukan politik ini. bukan politik dia. Bukan dia politik, begitu. Yang politik itu adalah adanya kerjasama terkait dengan adanya MOU yang sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah dan pihak yang kedua, itu sudah berjalan, begitu Ya, Kak terima kasih. Kak Mungkin Martiasa. di bagian sana saya salah mengerti mungkin ya. Apa sih? Nah itu ya mungkin ada mungkin dari Kakak yang lain yang di bidang politik mungkin. Izin Kak, Ya siapa? Silakan Kak Ari. menurut saya pribadi Ya, yang dimaksud dengan kakak barusan yang ada MOU dengan itu tuh malah masuk ke finansial ya Kak. Jadi ke aset finansial dia. Kalau yang politik itu sebenarnya di SD tidak ada. Contohnya struktur organisasi OSIS yang ada di SMP dan SMA itu baru dia ada ya, aset politik. Kalau dia politik di SD itu tidak ada dia, tidak masuk dia. Kalau mungkin di YD, Kak Sudiana itu mungkin ada dia. ya, Tapi kalau di SD tidak ada. ya. Begitu kira-kira. Ya, betul betul Kak Ari ya. Nah, kenapa yang menyangkut dengan, aset politik itu ada di SMP dan SMK lebih banyak, itu karena dia di sana ada terkaitannya dengan OSIS. Ya, OSIS ataukah organisasi yang ada di sekolah itu. Nah, itu berkaitan dengan adanya kerjasama dia. Terus saya bilang tadi, kenapa sekolah itu, termasuk memiliki aset politik dengan pihak lain, mungkin di SD itu, bila mana yang pernah saya dapatkan yaitu pembelajaran aset ini adalah adanya MOU dengan perjanjian pembayaran. Ini termasuk politik. Bukan maksudnya ke politik ke partai, mohon maaf nih ya off the record nih, ke partai bukan. Ini adalah ke pembayaran. Itu adalah masuk ke politik dia. Nah, itu yang pernah saya dapatkan di pembelajaran. Contohnya mungkin dari Kakak yang punya sekolah yang aktif di dalam, PBB, baris berbaris. Ada, apa istilahnya itu, lomba baris berbaris dan mungkin ini tiap tahun akan dilaksanakan perlombaannya ini. Nah, inilah yang dinamakan, aset politik, Kakak. Aset politik yang sudah bekerja sama mungkin sekolah ini bekerja sama dengan, eee Polri ataukah TNI yang setidaknya dia sudah menjadi kontrak kerja dan dibayar, dalam artian untuk misalnya PBB, paskibraka itu. Nah, itu termasuk politik dia. Itu untuk di SD biasanya. Nah, itu. Kalau dia yang tidak ada istilahnya dibayarkan, itu bukan politik. Nah, itu. Itu sedikit perbedaannya itu, karya. Nah, itu. Mungkin ada pandangan yang lain dari Kakak yang lain? Silakan Kak Yedi. Eh, Terima kasih atas waktunya Kakak Fasil dan teman dan kakak-kakak yang lain terkait dengan aset. Jadi menurut saya, pandangan saya pribadi setelah saya baca beberapa sumber yang disampaikan oleh Kakak Fasil dan teman-teman sekalian juga saya setuju. Kemudian untuk di sekolah saya, aset dari manusianya itu terkait dengan guru itu sudah ada, kepala sekolah, guru, pegawai, siswa, dan staf yang lainnya. Kemudian dari sosialnya saling menghormati dan saling berkolaborasi ketika
kita akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seperti tadi mungkin kita pengisian survei. Kemudian di politiknya, nah ini di politiknya menurut saya kalau di SMA mungkin ya seperti yang disampaikan ada OSIS dan sebagainya yang disampaikan oleh Kakak Fasil juga ada hubungan dengan pihak kedua yang membayarkan. Mungkin di SMA bisa dijabarkan seperti pemasangan wifi mungkin Kakak Fasil ya. Kemudian ada kemah yang berkaitan dengan balai di Bali Barat itu Ya, kita betul, ada betul. kerjasama. Kalau mungkin di SD menurut saya mungkin ini kegiatan persari atau perkemahan mungkin ada kerjasama dengan gudep seperti itu mungkin yang ada kerjasama yang ada membayar dalam artian untuk melatih adik-adik ikut perlombaan di persari seperti itu mungkin. Kemudian dari aset agama di sekolah saya juga sudah menerapkan ada berbagai macam agama dari siswa maupun guru dan melaksanakan persembahyangan bersama setiap di hari-hari besar keagamaan seperti Hindu, kemudian sholat Jumat, memberikan kesempatan sholat Jumat kepada siswa, memberikan kesempatan sholat kepada siswa dan memberikan ruang khusus untuk siswa dan mengadakan upacara agama untuk bagi yang beragama Buddha seperti itu. Kemudian di fisik ada halaman, ada gedung dan kemudian ada sarana prasarana lingkungan atau alam menjangkup di sini lingkungan di sini yang mungkin saya menurut kurang ya karena di SMA 1 di sekolah saya SMA yang kecil dan pohon perindangnya agak terbatas seperti itu. Jadi sudah ada mungkin belum maksimal. Kemudian untuk finansial pendanaan dari BOS itu sudah digunakan dengan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di RKS yang nantinya bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Yede ya. Nah, sudah sangat jelas sekali yang dipaparkan oleh Kak Yede terkait dengan aset yang dimiliki oleh sekolah. Namun, betul sekali Kak Yede, mungkin yang ada di SMP maupun SMA, ketujuh aset itu bisa berjalan dengan baik. Untuk di SD mungkin yang berjalan, ada mungkin yang tidak bisa berjalan karena situasi yang menyebabkan kita seperti itu. Namun biasanya yang menjadi dominan utama itu terkait dengan di SD yaitu adalah aset lingkungan, aset manusia, aset fisik, aset finansial. Nah itu biasanya tidak lepas dari keempat aset itu untuk menunjang perjalanan yang ada di SD. Mungkin itu dari Kakak semuanya ya, yang nantinya mohon dipahami agar nantinya tidak lepas dari acuan yang sudah diterapkan. Mungkin itu Kak semuanya ya. Terima kasih dan semua sudah mengisi. Nah, kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan share screen. Bisa dilihat ya Kak semuanya? Bisa. Ya. Nah, di sini Kakak ya ada studi kasus. Ya, studi kasus 3, studi 1. Studi kasus 2 dan studi kasus 3. Nah, nanti ini akan saya kirim ke link Kakak. Nanti saya bagi dulu menjadi 3 ya di dalam grup ini. Silakan Kakak nanti yang sudah saya bagi silakan klik, silakan masuk ke grupnya masing-masing. Nanti saya share untuk kasus yang dipaparkan. Untuk main room yang ada di ada di sini, Kakak akan membahas tentang studi kasus 1 ya. Yang ada di sini yaitu adalah studi kasus 3. Terus yang ada di room 1 akan membahas studi kasus 2. Yang room 2 akan membahas studi kasus 3. Oke, itu Kakak. Sudah jelas Kakak? Sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, Ya, pasti. oke Kak. Saya bagi dulu.
menjadi 3 kelompok. Berapa jumlahnya? 15 ya? 55 ya? Nanti kakak saya kasih waktu 20 menit. Kakak bisa buat di Google Sheet, ataukah PPT, ataukah kakak buat di Word. Nanti kakak apa namanya, presentasi 1 orang. Dan kelompok main room nanti akan diberikan pertanyaan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 memberikan tanggapan terkait dengan jawaban yang sudah dibuat. Terus kelompok 1 akan diberikan pertanyaan oleh kelompok 2 dan kelompok main room akan memberikan tanggapan terkait dengan adanya pertanyaan dan jawaban yang dibuat oleh kelompok 1. Begitu pula kelompok 2 akan diberikan pertanyaan oleh kelompok main room dan diberikan tanggapan terkait dengan jawaban yang sudah dibuat oleh kelompok 2 yang diberikan tanggapan oleh kelompok 1. Oke itu. Ya. Silakan ya Kak ya, lagi sebentar. Silakan ya Kak masuk ke grup masing-masing. Yang berada di main room tetap di main room. Yang breakout 2, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 3 mungkin kurang lagi 1 ya. Belum masuk itu. Kak Yogi belum masuk di kelompok 3 yang salah. Oke, sudah ya. Sudah Kak, udah semua masuk? Wah.
Sudah kakak semuanya? Sudah. Ya, itu tugasnya saya kirim di kolom di WA. Yang di main room itu kerjakan tugas 1, silakan koordinasi ya. Terus yang di kelompok 2 silakan koordinasi. Yang di 3 silakan koordinasi. Izin Pak Fasil, saya di kelompok berapa Pak Fasil? Mungkin kita di studi kasus 1 ini ya, kakak-kakak ya. Kurang tahu nih kakak. Kakak Fasil tiba-tiba menghilang ini, mungkin di room lain mungkin. Masih singgah ke room sebelah. Ini gimana nih beli buatnya ini? Masih direkam nih kayaknya. Sepertinya kita di kasus 1 ini yang di main room tadi dibilang kakak Fasil. Ada 3 pertanyaan mengidentifikasi di kasus 1. Ya coba kita baca-baca dulu, kita kerjakan dulu sebisa kita. Oke, siap kak, siap. Modul 1.2. Kengking masuk tugasnya.
Kira-kira pendekatan berpikir apa ini, kakak-kakak, yang digunakan dalam kasus ini? Pendekatan. Menurut saya pendekatan sosial, Pak Wipra. Pendekatan sosial ya, dan ada juga pendekatan politik ya, MOU di sana. Iya, benar Kak. Jadi intinya gini, kepala sekolah itu tidak bisa berbuat banyak dia dengan kasus satu ini. Tidak mau berusaha seperti itu. Oke, mungkin kita biar cepat kerja, kira-kira yang nomor 2 dari Kak Wipra mungkin, atau nomor 1 Kak Wipra gimana, mungkin pendekatan apa, biar saya tulis. Sebentar lu Kak, masih bingung. Pendekatan. Kayaknya pendekatan itu ya Kak, politik. Walaupun kepala sekolah dalam bernegosiasi luas. Saya mencoba sedikit mengetik, mungkin ada masukan nanti silahkan ditambah. Sudah membuat terkait dengan nomor 1, pendekatan yang digunakan, pendekatan berpikir yang digunakan adalah pendekatan politik, pendekatan lingkungan, di mana Pak Gerak ingin bekerja sama dengan pemilik kebun kopi yang nantinya akan memanfaatkan halaman kebun kopi untuk aktivitas gerak. Mungkin kalau ada revisi atau tambahan silahkan disampaikan.
Di mana Kak kalau nomor satunya kita pakai pendekatan berpikir sosial dan politik ya. Kalau di sosialnya kan dia melibatkan suasana sekolah yang kurang mendukung jadinya. Sama juga ada kayak aspek politik di mana kepala sekolah itu kurang mensupport dengan membantu MUU atau perjanjian kepada pihak Pemilik kebun ya. Ya, Itu apa? Betul pendekatan sosial politik ya. Ya, setuju dengan Kakak Gustut. Lanjutkan. Kemudian yang nomor 2, mungkin masukan dari saya, aset yang dimiliki ya, aset yang dimiliki Alam. ya. Dalam situasi tersebut ada beberapa aset ya, aset manusianya itu guru sendiri, kemudian aset politik, kemudian ada aset lingkungan, ada aset fisik, dan ada aset sosial. Mungkin ada tambahan lagi. Menurut pandangan kakak-kakak yang lain mungkin. Setuju Pak. Setuju Kak. Aset manusia, Kalau sosial. Kalau aset finansialnya nggak kena Pak ya? Finansial nggak kena. Finansialnya belum kena masuk, ya? kayaknya karena di sini belum ada membahas pendanaan di sini mungkin. Nanti di pertanyaan nomor 3 mungkin baru kita hajar di sana. Asik. Strateginya. Siap. Manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, alam. Iya. Iya, lingkungan alam betul sudah ya. Siap Kak. Tapi sekarang nomor 3 Kak ya? Iya. Apa yang akan Anda lakukan?
Kalau di nomor 3 nih, masukan dari saya Kak ya, kayaknya di aset manusia, politik, finansial itu yang harus dikembangkan. Dan sosialnya, Ya, tambahan. sosialnya juga. Begini, tadi aset apa? Aset manusia, aset sosial, politik, aset politik, finansial. aset finansial. Mungkin kalau alurnya bisa saya bacakan begini, aset manusianya mungkin lebih pendekatan kepala sekolah dengan dukungan dari guru-guru lain dan orang tua siswa, itu kan sudah termasuk aset sosial ya, dan manusia. Agar dapat bekerjasama dengan pemilik kebun, itu sudah aset politik. Di sini finansialnya kira-kira gimana? Mungkin dari pendanaan anggaran sekolah, mungkin membuatkan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran PJOK. Iya. Atau bisa disempurnakan lagi bahasanya.
Kakak udah selesai semua? Sudah Kak? Nggak tahu kelompok lain. Kelompok kami sudah Kak. Siapa yang ada di main room tadi? Kelompok kami, saya di main room saya. Kelompok Kak YD dah selesai? Sudah, sebisa kami. Silakan, bisa dipresentasikan satu orang. Dipilih siapa yang presentasikan, nanti salah satu ada yang menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Oke, izin saya coba kasih waktu 5 menit ya. Oke, saya coba, mudah-mudahan saya ingat caranya. Ya, pelan-pelan. Jam 4. Mohon izin Kakak Fasil dan mohon maaf, ini laptop saya sedikit ngambek, jadi mungkin bisa ke kelompok selanjutnya dulu. Oke, kelompok 2 Kak Ari ya. Kelompok 2 siapa? Saya Kak. Oke, silakan Kak Ari, boleh. Mungkin bisa kedengaran suara saya Kak? Agak jauh ya, agak kelem sedikit Kak Ari. Tes 1 2 suara, tes suara. Sudah. Masuk. Sudah jelas. Oke. Jadi mohon izin kakak-kakak dalam presentasi sore hari ini. Jadi ada beberapa hal yang ditanyakan dalam berdasarkan kasus kedua. Yang pertama, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Yang kedua, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dan situasi tersebut. Berdasarkan tadi hasil diskusi bersama teman-teman yang ada di room 2, breakout 2, didapatin aset sumber daya yaitu dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat seprofesi, terutama guru PJOK bersama Bu Hayati. Yang kedua, aset politiknya kami tidak setelah berkolaborasi dengan teman-teman baru tadi tidak ditemukan adanya aset politik di sana. Seperti aset finansial juga tidak kami temukan. Yang kami temukan yang keempat yaitu aset sosial, yaitu rekan-rekan sejawat dari Bu Hayati berkolaborasi antar guru PJOK dan berjalan dengan baik dan saling membantu. Kemudian di aset budaya tidak kami temukan adanya
kegiatan tersebut. Kemudian di aset lingkungan yaitu lingkungan di sekitar sekolah yang ada, yang kami temukan. Kemudian aset fisik yaitu gedung webinar yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Yang nomor 2, berdasarkan studi kasus pendekatan berpikir aset thinking yang digunakan Bu Hayati, mohon izin terlepas ini kayaknya kena hapus. Jadi pendekatan yang digunakan itu apa tadi Pak Faiz? Lupa saya. Oh, pendekatan aset based thinking yang digunakan oleh Bu Hayati itu maksudnya. Terlepas tadi ya mohon maaf Kak Fasil. Jadi yang digunakan Bu Hayati adalah asset based thinking yang digunakan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kasus kasus tadi, strategi apa yang digunakan dalam mengembangkan aset tersebut? Adalah strategi pengembangan kapasitas. Jadi dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesional, misalnya dengan mengadakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Jadi demikian dari studi kasus yang kami temukan pada permasalahan kedua tadi. Demikian Kak. Oke. Kelompok 2 sudah baik sekali, namun untuk suatu pertanyaan kita pending dulu ya. Saya minta biar semua dulu presentasi. Mungkin selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Kayaknya kelompoknya Kak Surya kelompok 3 ya. Kak Kurniawan itu kelompok 3. Ya, Kak Wawan Kurniawan yang gini. Oh, ya silakan. Habis kelompok 3, siap-siap kelompok 1 ya. Terakhir. Untuk presentasi ada. Gimana Kak Kurniawan? Ada kendala? Ya, terima kasih Kak. Untuk kelompok kami, kelompok 3, di sini saya akan mempresentasikan dari soal nomor 1 dulu ya. Dari soal itu apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan. Jadi aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga itu dan yang sudah dimanfaatkan ada sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Contohnya itu termasuk berbagai macam alat olahraga, lapangan, dan fasilitas pendukung lainnya. Terus ada pendanaan yang kuat, didukung oleh sumbangan orang tua dan donatur. Terus yang ketiga itu komunitas sekolah yang aktif dia. Jadi termasuk guru, siswa, komite sekolah, terus wakil bidang-bidang terkait. Selanjutnya itu ada aset yang sudah dimanfaatkan. Kegiatan ekstrakurikuler contohnya. Jadi sebagian besar alat olahraga kemungkinan itu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang diminati oleh siswa. Dan juga pembelajaran lokal. Meskipun tidak semaksimal, beberapa alat olahraga sudah digunakan dalam proses dalam pembelajaran. Aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal itu juga ada dia. Contohnya mungkin beberapa alat olahraga masih tersimpan di gudang dan jarang digunakan dalam pembelajaran. Jadi di sini potensi siswanya itu minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga belum tergali secara optimal jadinya. Terus dari potensi guru juga. Jadi kreativitas guru dalam memanfaatkan alat olahraga untuk pembelajaran belum sepenuhnya dikembangkan dia.
Nah, terus itu ada identifikasi. Identifikasi itu. Jadi itu ada identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, di sini ada pendekatan tradisional. Itu guru cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sudah biasa dilakukan tanpa banyak inovasi dalam pemanfaatan alat olahraga. Terus secara reaktif pendekatannya. Guru lebih banyak merespon masalah yang muncul seperti kerusakan alat atau kekurangan ketersediaan alat daripada proaktif secara solusi. Terus ada pendekatan individualistik. Jadi setiap guru itu cenderung bekerja sendiri dia, tanpa koordinasi yang baik dalam pemanfaatan alat olahraga. Terus di sini ada nomor 3 dia. Soal itu jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Jadi di sini ada yang pertama itu inventarisasi dan pemetaan aset. Nah, yang pertama itu melakukan inventarisasi menyeluruh dia. Jadi membuat daftar lengkap semua alat olahraga yang dimiliki, kondisi, lokasi penyimpanan. Terus ada potensi siswa pemetaannya melalui survei atau tes minat dan bakat. Identifikasi minat dan bakat itu siswa yang berbagai cabang olahraga. Selanjutnya itu ada pemetaan kompetensi guru, melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berbasis olahraga. Terus itu ada yang kedua juga, rencana pembelajaran yang terintegrasi dia. Mengembangkan kurikulum yang fleksibel. Contohnya seperti kurikulum PJOK yang dirancang agar dapat mengakomodasi berbagai jenis aktivitas olahraga dan pemanfaatan alat yang ada. Terus peningkatan partisipasi semua pihak yang ketiga. Itu ada membentuk tim pengelolaan alat dia. Terus ada melibatkan komite sekolah juga dan juga meningkatkan komunikasi. Nah, dan yang terakhir ini ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Contohnya seperti evaluasi secara berkala, terus mengembangkan program peningkatan kapasitas dan memberikan penghargaan. Nah, itu dari kelompok kami ya. Tapi dari semua itu ada kesimpulannya dia. Jadi kesimpulan itu pendekatan berbasis aset itu dalam hal ini menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang sudah ada secara optimal. Sekian, terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Kak Kurniawan. Udah luar biasa ya terkait dengan pemaparan materi terkait dengan kasus 3 yang sudah dibahas tadi. Mungkin lagi satu ya. Kayaknya ini udah molor waktunya. Lagi satu mungkin di main room. Oke, izin kakak-kakak dari kelompok 1 dan yang di main room. Untuk soal nomor 1 ya, jadi kasus yang pertama mengidentifikasi pendekatan berpikir apa. Jadi menurut kelompok kami pendekatan berpikir yang digunakan adalah pendekatan berbasis aset, di mana di sini ada pendekatan sosial, aset sosial, kemudian pendekatan di aset lingkungan, kemudian di aset politik belum terjadi MOU. Kemudian yang kedua, aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Dalam situasi tersebut, aset yang dimiliki dalam hal ini adalah adanya aset manusia, aset lingkungan, aset fisik, dan aset sosial, di mana aset agama belum ada di sana, terdapat di sana, kemudian aset politik belum. Untuk strategi yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam hal ini adalah memaksimalkan pendekatan dengan kepala sekolah melalui mencari dukungan dari guru-guru lain dan orang tua siswa, dalam hal ini komite sekolah, agar diizinkan oleh pemilik kebun untuk menggunakan halamannya atau lingkungannya untuk pembelajaran. Jadi di sini memanfaatkan aset sosial dan manusianya dengan maksimal,
agar aset politik bisa tercapai, dan selain itu juga memaksimalkan aset finansial di mana menggunakan dana BOS dengan baik dan bijak untuk membangun sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Oke. Dari ketiga pemaparan sebuah kasus yang dipaparkan oleh masing-masing kelompok udah sangat luar biasa ya, yang dimana nantinya kakak bisa melihat dan mendefinisikan terkait dengan adanya kasus yang ada bahwa itu sudah menerapkan ataukah sudah menggunakan sumber daya yang dimiliki ataukah belum. Nah, nantinya kakak bisa lebih jelas lagi dalam membuat dan menilai apa yang menjadi acuan terkait dengan studi kasus yang diberikan. Mungkin itu kakak ya. Mungkin ada pertanyaan untuk di masing-masing pembahasan. Karena waktu ya, mohon maaf ini sudah molor ya. Kita akhiri sampai di sini ya. Nanti kita lanjut di Zoom berikutnya lagi. Begitu. Nah, sudah ya kak? Sudah semua ya? Sudah. Ya, kalau sudah mungkin untuk Zoom virtual hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya bila mana ada kekurangan ataukah kelonggaran pemeluruan waktu yang beberapa menit. Mungkin itu aja dari saya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan biar tidak terlalu lama, kasihan ya kakak semuanya. Lebih jelasnya untuk masalah sumber daya nanti kakak bisa dipelajari lagi ya, bisa disimak lagi terkait dengan apa yang ada sumber daya yang dimiliki oleh kakak semua. Mungkin itu saja ya. Kesimpulannya, gunakan sumber daya yang ada di sekolah kakak masing-masing. Bila mana sumber daya itu rekah modalnya itu tidak ada, berarti kakak bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dan bisa digunakan secara maksimal. Mungkin itu dari saya ya. Kalau sudah silakan kakak, acara bisa tutup dengan berdoa. Mungkin tadi dipimpin oleh Kak Sumano, sekarang ditutup dengan Kak Martayase, silakan. Baik, terima kasih waktunya Pak Fasil. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mungkin tuh kakak ya, kurang lebihnya ya. Pembelajaran untuk hari ini masalah sumber daya kita tutup ya dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya tutup dengan rekod dulu ya.